Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kembali kita bertemu dalam kajian tentang keluarga Islami. Di sesi sebelumnya kita membahas tentang tipe keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kali ini kita dalam satu tema, yaitu masuk surga beserta seluruh anggota keluarga. Nikmat yang Allah abadikan, salah satu nikmat yang Allah kekalkan sampai di akhirat nanti, artinya bukan hanya dimiliki di dunia, tapi sampai besok di akhirat masih kita miliki, masih kita bawa, masih kita sertakan, adalah nikmat keluarga. Kita boleh punya mobil, kita bisa punya tanah, kita bisa punya sawah, tetapi begitu kita mati, tidak kita bawa ke surga, tidak kita bawa ke akhirat. Tetapi yang kita bawa ke akhirat adalah keluarga kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, keluarga adalah inti dalam kehidupan kita sampai ke akhirat nanti. Jangan sampai kita di dunia ini bahagia, hidup senang-senang, tetapi di akhirat nanti berpisah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita niatkan melalui momentum Ramadan tahun ini 1422 Hijriah ini, kita gunakan bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, supaya bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa hukum yang paling rinci, hukum yang paling spesifik, yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran adalah hukum keluarga. Allah memerintahkan kita untuk sholat, tetapi rinciannya ada di dalam hadis. Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, tetapi teknisnya diatur dalam hadis. Allah memerintahkan kita berhaji, tetapi tata caranya diajarkan langsung oleh Nabi, tetapi berbeda dengan keluarga. Mengapa seperti itu? Karena struktur keluarga di seluruh dunia itu pada intinya sama. Baik di bumi belahan timur maupun barat, keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anak. Semuanya sama. Oleh karena itu, Al-Quran sangat merinci tentang bagaimana hukum di dalam keluarga. Siapa perempuan yang boleh dinikahi, siapa kemudian yang berhak diberikan wasiat, siapa yang berhak mendapatkan warisan, berapa batasannya orang berwasiat, itu diatur rinci di dalam Al-Quran. Siapa perempuan yang menjadi mahram kita diatur dalam Al-Quran. Oleh karena itu, melalui satu mimbar ini menjadi ajakan bagi kita bersama para pemirsa untuk bagaimana kita ini lebih perhatian lagi kepada keluarga. Mari kita kembali, kita rangkul kembali keluarga kita ini untuk apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai besok di akhirat, itu seperti Allah gambarkan di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Orang-orang yang berbuat dosa di dunia itu besok di akhirat, andaikan dia bisa menebus dosanya, dia akan tebus dosanya. Contoh, andaikan Allah bertanya kepada orang itu, hai manusia, dengan apa engkau akan menebus dosamu di dunia dulu itu? Maka orang itu andaikan bisa menebus dosanya di akhirat, dia akan katakan, ya Allah, aku tebus dosaku bibani, dengan anak-anakku ya Allah. Andaikan dia tidak punya anak, kepada siapa? Wasahibatihi, kepada istrinya. Istrinya digunakan sebagai tebusan besok di akhirat nanti. Al-Quran menyebutkan bahwa perempuan itu unik
sebagai seorang istri, Allah sebutkan kata istri itu 3 kata. 1, zaujun. Yang kedua, imro'atun. Dan yang ketiga adalah sohibah. Siapa zauj itu? Zauj itu adalah dia menjadi istri di dunia, sekaligus besok di akhirat dia bertemu di dalam surga. Dia maka disebut sebagai zaujah. Berbeda dengan imro'ah. Imro'ah itu dia hanya menjadi pasangan di dunia, tetapi besok di akhirat berpisah. Contoh dalam sesi sebelumnya yaitu adalah contoh tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia memiliki imro'ah, memiliki istri, tapi istri hanya di dunia, tapi di akhirat berpisah. Yang ketiga adalah sohibah. Orang sudah tidak kenal lagi di akhirat, maka dia gunakan mantan istrinya di dunia dulu. Ya Allah, aku gunakan istriku dahulu sebagai tebusanku atas dosa-dosaku di dunia. Kalau dia tidak punya anak, tidak punya istri, siapa yang digunakan untuk sebagai tebusan di akhirat? Maka dia katakan, wa akhihi, saudaraku ya Allah, aku jadikan tebusan untuk menebus dosaku di akhirat. Kalau dia tidak punya saudara, siapa? Wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'a. Ya Allah, seluruh orang-orang yang aku kenal dahulu, yang dia membantu kemaksiatanku, yang dahulu dia kerjasama denganku dalam kebatilan, ya Allah, aku gunakan mereka sebagai tebusan atas dosa-dosaku. Tapi mungkinkah itu terjadi? Sekali lagi tidak. Tidak mungkin. Sebab tidak ada yang bisa digunakan sebagai tebusan untuk di akhirat kecuali amal kita sendiri. Maka cita-citalah, maka berharaplah kepada Allah supaya suami istri dan anak-anak masuk keluarga bersama-sama. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Imam, kapan kita berhenti berjuang? Beliau menyatakan, kita berhenti berjuang kalau sudah di depan pintu surga. Maka di dunia ini kita berjuang. Wa fil jannati naltaqi, kita besok di akhirat bertemu, yaitu bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu surga apa yang kita cita-citakan? Tentu surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, yang dia berada di paling tengah dan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kembali kepada keluarga tadi, ini akan menjadikan hiburan kita di dunia sekaligus besok menjadi hiburan di akhirat. Betapa tersiksanya orang yang di dunia dia bercengkerama dengan istrinya, makan bersama dengan anak-anaknya, tapi besok di akhirat dia berpisah, tidak lagi bisa bertemu dengan keluarganya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ayat ini direnungi dengan betul-betul. Allah nyatakan bahwa dia ingin menebus dosanya dengan anggota keluarganya itu. Allah nyatakan, kalla, tidak mungkin. Innaha lazo nazza'atal lisyawa, tidak mungkin terjadi bahwa kalau orang itu masuk ke dalam neraka, dia terbakar api neraka, yang api neraka itu membakar kulit orang yang masuk di dalamnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah adalah laksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baik. Bahwa di bulan Ramadan ini satu momen untuk menyatukan seluruh anggota keluarga, istri, anak-anak, untuk lebih dekat kepada Allah, sahur bersama, kemudian tarawih bersama di masjid, ya, kemudian ikut iktikaf. Betapa indahnya keluarga seperti itu, sebagaimana Rasul contohkan kepada kita. Rasul membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk mereka itu lebih giat lagi beribadah di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, kalau seseorang itu tidak diampuni di bulan Ramadan, maka tidak mungkin lagi dia akan diampuni di bulan yang lainnya. Jadi berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan dosa itu diampuni di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kalau kita itu tidak diampuni di bulan Ramadan, maka bagaimana mungkin Allah akan ampuni kita di bulan yang lainnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yaitu bahwa bulan Ramadan ini jihadnya dua. Siang hari jihad berpuasa, dan malam harinya adalah jihad menghidupkan malam Ramadan dengan sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa dan Al-Quran besok akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya, melaksanakannya.
maka besok puasa akan mengatakan, ya Allah, aku menahan dia dari makan, ya Allah, aku hari ini ingin memberikan syafaat padanya. Begitu juga Al-Quran, ya Allah, aku cegah dia dari tidur di malam hari agar dia membacaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada dia yang telah membacaku. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi cita-cita kita bersama adalah bagaimana kita rangkul seluruh anggota keluarga untuk masuk surga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.